Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiani Kurniastani, NIM 2020240036. Saya akan menjelaskan jawaban UTS telaah kurikulum. Yang pertama, ada berapa sumber prinsip kurikulum menurut Anda? Haruskah kesemua sumber prinsip itu digunakan ketika sedang mengembangkan kurikulum? Jawabannya ada 4 sumber prinsip kurikulum. Menurut saya, prinsip pengembangan kurikulum itu sangat penting menjadi bahan utama pengembangan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua, menurut saudara, kurikulum di Indonesia saat ini menganut pendekatan yang mana? Jelaskan dengan contoh. Menurut saya, kurikulum di Indonesia saat ini menggunakan kurikulum 2013 dan menggunakan pendekatan berbasis keilmuan atau scientific approach, meliputi kegiatan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, jelaskan mata pelajaran apa saja yang termasuk ke dalam bagian logika, etika, dan estetika. Logika menurut saya, mata pelajaran yang menganut ke dalam logika yaitu seperti sejarah dan matematika. Etika menurut saya, mata pelajaran yang masuk ke dalam etika yaitu pendidikan agama Islam dan pendidikan kewarganegaraan. Estetika menurut saya, mata pelajaran yang termasuk dalam estetika yaitu bahasa Indonesia dan seni budaya. Jawaban nomor 4 yaitu menurut Sargent tahun 1991 dalam Diktat Teori dan Praktik Evaluasi Program Bimbingan dan Konseling Alif Badrujim 2019, evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang biasanya dilakukan ketika suatu produk atau program tertentu sedang dikembangkan dan biasanya dilakukan lebih dari sekali dengan tujuan untuk melakukan perbaikan. Berbeda dengan evaluasi formatif, evaluasi sumatif lebih diarahkan untuk menguji efek dan komponen-komponen pendidikan atau pembelajaran terhadap murid-murid. Atau dapat juga dikatakan bahwa evaluasi sumatif dirancang untuk mengetahui seberapa jauh kurikulum yang telah disusun sebelumnya memberikan hasil pada siswa, antara lain mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Contoh penerapan dalam jenjang SMA dalam sebuah kurikulum kimia di SMA. Untuk menilai kurikulum kimia itu, maka setiap unit atau satuan pelajaran harus dicobakan atau dilaksanakan. Pada akhir pelaksanaan setiap kegiatan belajar mengajar atau pada pertengahan dan akhir semester, mengevaluasi hasil belajar dapat dilakukan baik untuk menentukan tingkat atau angka yang dicapai siswa dalam bidang tersebut maupun proses pendidikan berikutnya. Selanjutnya, jawaban nomor 5. Prinsip-prinsip dalam pengembangan kurikulum menurut Profesor Dr. Nana Sarde sebagai berikut. Yang pertama, relevansi. Dalam hal ini dapat dibedakan relevansi keluar yang berarti bahwa tujuan, isi, dan proses belajar harus relevan dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat, dan relevansi ke dalam berarti bahwa terdapat kesesuaian antara konsistensi antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses penyampaian, dan penilaian yang menunjukkan keterpaduan kurikulum. Fleksibilitas kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini dan di tempat lain. Bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda, hal ini berarti bahwa kurikulum harus berisi hal-hal yang solid, tapi dalam pelaksanaannya, kemungkinan terjadinya penyesuaian berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan dan latar belakang anak. Kontinuitas terkait dengan perkembangan dan proses belajar anak yang berlangsung secara berkesinambungan, maka pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, serta antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan. Praktis atau efisiensi kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan menggunakan alat-alat sederhana dengan biaya yang murah. Dalam hal ini, kurikulum dan pendidikan selalu dilaksanakan dalam keterbatasan baik keterbatasan waktu, biaya, tempat, maupun personalia. Selanjutnya, efek
efektivitas berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan kurikulum, baik secara kuantitas maupun kualitasnya. Kurikulum merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam pengembangannya harus diperhatikan kaitan antara aspek utama kurikulum, yaitu tujuan, isi, pengalaman belajar, serta penilaian yang dengan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut saya, prinsip pengembangan kurikulum yang harus dipenuhi yaitu prinsip relevansi, karena dalam prinsip relevansi terdapat tujuan, isi, dan proses belajar yang harus relevan dengan tuntutannya. Karena tanpa tujuan, isi, dan proses belajar yang benar, maka pengembangan kurikulum selanjutnya tidak akan berjalan dengan lancar. Contoh prinsip relevansi yaitu untuk siswa yang ada di perkotaan perlu diperkenalkan kehidupan di lingkungan kota seperti keramaian dan rambu-rambu lalu lintas serta tata cara dan pelayanan jasa bank, kantor pos, dan lain sebagainya. Demikian juga untuk sekolah yang berada di daerah pantai. Perlu diperkenalkan bagaimana kehidupan pantai seperti mengenai tambak, kehidupan nelayan, koperasi, pembibitan udang, dan lain-lain sebagainya. Sekian presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.